Pertanyaan selanjutnya, pendeta, datang dari Abraham Panjaitan. Pertanyaannya, apakah benar malaikat kerub adalah malaikat yang menjaga tahta Allah? Demikian, pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kita gunakan kata menjaga, kita perlu klarifikasi bahwa menjaga itu tidak selamanya berarti yang dijaga itu tidak kuat sehingga perlu dijaga. Tapi istilah menjaga bisa juga untuk mengawal, karena yang dikawal itu adalah raja. Itu untuk istilah menjaga. Sekarang ada pertanyaan, apa benar malaikat kerub adalah malaikat yang menjaga takhta Allah? Kita baca saja di dalam Alkitab ayat-ayat yang menyebutkan tentang kerub. Ada beberapa kali disebutkan. Pertama kali disebutkan itu di Kejadian pasal yang ketiga, peristiwa di Taman Eden. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Kejadian 3 ayat yang ke-24. 23-24. Oh, 23-24. Oke, pendeta. Kejadian 23 ayat 24 ya, pendeta. Ya. Oke. Ayat yang ke-24. Oke. Kejadian 3 ayat 23. Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Oke. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Terima kasih. Dari sini tersirat bahwa kerub itu adalah pelayan Allah. Karena Allah menempatkan dia untuk melakukan satu tugas, dan tugasnya menggunakan kata menjaga di sini, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan tersebut. Karena solusi dosa bukanlah makan pohon kehidupan. Jadi Allah juga katakan jangan sampai mereka makan itu buah pohon kehidupan. Setelah mereka makan itu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ditempatkanlah di sana kerub untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan, sehingga Adam dan Hawa tidak bisa menjangkau pohon kehidupan. Mereka tidak bisa masuk ke dalam taman itu untuk memakan buah pohon kehidupan. Jadi di sini sejauh itu tentang tugas dari kerub. Kerub ditempatkan untuk menjaga pohon kehidupan, menjaga taman itu, jalan menuju kepada pohon kehidupan. Itu yang pertama yang terdapat dalam Alkitab. Yang berikut kita baca juga di mana disebutkan kerub di dalam Keluaran pasal yang ke-25, Keluaran 25 ayat yang ke-18 sampai 21. Keluaran 25 ya, ayat 18 sampai 21. 21 ya. Ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Ayat 19. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi
tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letak. Kenapa ditempatkan dua kerub di sana? Ada apa? Apa yang ditutup oleh tutup pendamaian itu? Sebelum Stephen baca ayat 21, coba kita baca ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Oke. Lalu ayat 21. Nah, ayat Stephen 21. lanjutkan ayat 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Terima kasih. Jadi di sana ditempatkan atau dibuatlah kerub, dibuatlah kerub yang menggambarkan bahwa itu adalah hadirat Allah. Ada tutup pendamaian di sana, ada loh batu di mana ada 10 perintah Tuhan di dalam tabut perjanjian yang ditutup oleh tutup pendamaian, dan di atas tutup pendamaian itu di kedua ujungnya dibuatlah di sana kerub yang mengembangkan sayapnya, yang menggambarkan kerub yang menjaga, atau kerub yang ada di hadirat Allah. Kemudian yang berikut ada ayat-ayat yang lain lagi. Coba kita baca dalam pasal 26 ayat 1. Bukan hanya kerub itu ada di atas tutup pendamaian, dibuat di sana bentuk kerub di sana, tetapi pasal 26 ayat 1 juga menyebutkan masih ada kaitannya dengan alat-alat atau perabot-perabot yang ada di dalam bait suci. Silahkan. Silakan. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermizi dengan ada kerubnya. Buatlah buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Terima kasih. Ada kerubnya juga. Jadi bukan hanya di atas tutup pendamaian, tetapi di dalam bahan-bahan lain yang membuat tenda atau bait suci atau kemah pertemuan itu harus dibuat juga di sana kerub, buatan ahli tenun. Jadi orang bisa lihat ada bentuk kerub di sana. Dan ini semua ada kaitan dengan bait suci. Dan di dalam bait suci itu ada tutup pendamaian, ada tabut perjanjian yang menggambarkan hadirat Allah di tengah-tengah orang-orang Israel, di tengah-tengah umatnya pada saat itu. Dan kalau kita baca, tidak sempat kita baca pada malam ini, tapi ada 2 pasal yang boleh menggambarkan takhta Allah, yaitu Wahyu pasal yang ke-4 dan Wahyu pasal yang ke-5. Di mana di Wahyu 4 dan Wahyu 5 digambarkan Allah yang duduk di atas takhtanya, dan ia dikelilingi oleh makhluk-makhluk dan juga malaikat-malaikat. Jadi takhta Allah itu tidaklah sepi. Takhta Allah itu mulia. Takhta Allah itu dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang mulia. Itulah yang mau diilustrasikan dan digambarkan kepada orang-orang Israel, sehingga kerub ada di mana-mana, yang ditenunlah, kemudian dibuat bentuk kerub di atas tutup pendamaian dan lain sebagainya, untuk menggambarkan hadirat Allah yang mulia. Itulah catatan Alkitab tentang siapa kerub ini, identitasnya seperti apa, tidak banyak dijelaskan di dalam Alkitab. Tetapi apa yang sudah kita baca memberikan kita gambaran bahwa fungsinya ada kaitan dengan hadirat Allah, dengan takhta Allah, dan itu menggambarkan takhta Allah
atau hadirat Allah yang penuh dengan kemuliaan. Kerub adalah pelayan Allah yang bisa ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang Allah berikan kepadanya. Tadi sudah kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ada juga satu pasal yang menyebutkan beberapa kali tentang kerub, bahkan menyebutkan ada tangannya, lalu ada sayapnya, dan dia bisa berbicara, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam Yeskiel pasal yang ke-10. Itulah yang Alkitab katakan tentang kerub. Terima kasih.